Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah membahas pelajaran tentang makanan yang halal. Kali ini kita akan membahas makanan haram. Pengertian makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam yang diharamkan oleh Al-Quran dan hadis. Macam-macam makanan haram. Secara garis besar, makanan haram dibagi menjadi dua. Yang pertama, haram aini dan haram sababi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah haram aini. Haram aini maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram yang ditinjau dari sifat bendanya, seperti daging babi, darah, dan bangkai. Haram aini karena sifatnya ada 3 jenis, yaitu 1. Berupa hewani. Artinya haramnya makanan itu berasal dari hewan itu sendiri, seperti babi, anjing, darah, dan lain-lain. Kemudian di sini Bapak jelaskan, hewan yang masuk dalam kategori hewan haram itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, dia bertaring. Kemudian yang kedua, berkuku tajam. Ketiga, hidup di dua alam. Itu salah satu ciri-ciri hewan yang sudah diharamkan oleh syariat Islam. Yang kedua, berupa nabati. Artinya haramnya sesuatu makanan yang berasal dari tumbuhan itu sendiri, seperti ganja, kecubung, dan daun-daun yang beracun atau tumbuhan yang sangat berbahaya terhadap tubuh manusia, bahkan bisa membuat kematian. Itu tumbuhan yang diharamkan. Yang ketiga, benda yang berasal dari perut bumi yang apabila dimakan dapat menyebabkan kematian atau membahayakan. Ini juga masuk ke dalam haram aini atau haram karena sifatnya. Selanjutnya, haram sababi. Kalau yang di awal tadi adalah haram aini, sekarang haram sababi. Haram sababi maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut, seperti daging sapi digoreng dengan minyak babi. Nah, jadi haram sababi ini adalah hukum asal makanan itu tadinya adalah halal, akan tetapi berubah menjadi haram karena sebab yang menjadikan dia haram. Haram sababi dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, makanan yang diperoleh dengan cara zalim, seperti mencuri. Ini masuk ke dalam haram sababi. Yang kedua, makanan yang diperoleh dengan cara judi. Ini juga masuk ke dalam haram sababi. Yang ketiga, hasil haram yang diperoleh dari hasil menjual makanan yang diharamkan. Contoh, kita menjual daging babi. Daging babi ini masuk ke dalam makanan haram. Dan hasilnya dari penjualan daging babi ini pun menjadi haram karena yang kita jual adalah barang yang haram. Yang keempat, hasil haram yang diperoleh dari pembungaan uang riba atau penggandaan uang. Ini juga merupakan haram sababi. Ciri-ciri makanan haram. Apa aja sih ciri-ciri makanan haram? Yang pertama, binatang halal yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Tadinya binatang ternak itu halal. Contoh ayam. Ayam ini adalah binatang yang dihalalkan. Akan tetapi ketika kita memotongnya atau menyembelihnya tanpa menyebut nama Allah, ini akan menjadi haram. Kemudian yang kedua, semua jenis bangkai. Semua jenis bangkai terkecuali bangkai belalang dan bangkai ikan, ini halal. Atau semua makanan yang berasal dari laut, baik disembelih menggunakan nama Allah, menyebut nama Allah atau tidak, ini halal. Jadi semua jenis bangkai kecuali ikan dan belalang ini haram. Kizir, anjing dan keturunannya daripadanya, ini ciri-ciri makanan haram.
makanan yang beracun dan memudorotkan. Semua makanan yang membahayakan tubuh manusia dan dapat menyebabkan kematian ini diharamkan. Kemudian yang keempat, memakan harta anak yatim dengan cara terlarang, ini juga diharamkan. Sebab dan akibat mengkonsumsi makanan haram. Sebab-sebab dan akibat dari mengkonsumsi makanan haram diantaranya: 1. Dapat merusak kesehatan. Jadi semua makanan yang diharamkan itu dapat merusak kesehatan. Yang kedua, tidak terkabulkannya doa kita, atau doa kita tidak dikabulkan karena yang kita makan adalah makanan yang kotor, menjijikkan dan dilarang, maka itu akan menjadi penghalang dari terkabulnya doa kita. Merusak amal-amal soleh. Jadi ketika kita memakan makanan yang haram, maka amal-amal soleh yang kita lakukan itu akan rusak. Yang keempat, merasa hina dan rendah. Jadi ketika kita memakan makanan yang haram, kita akan merasa hina dan rendah. Yang kelima, menyebabkan keturunannya rusak. Jadi ini beberapa akibat memakan makanan yang haram. Anak-anakku sekalian, setelah mendengarkan penjelasan tentang makanan haram dari video ini, kali ini Bapak akan memberikan latihan ulangan harian untuk anak-anak agar anak-anak lebih menguasai dan memahami tentang materi yang kita bahas melalui video ini. Adapun ulangannya itu terdapat dari 5 soal. Apa aja? Yang pertama, sebutkan ciri-ciri makanan haram. Kemudian yang kedua, berikan contoh hasil haram dari menjual barang haram. Ini maksudnya menjual ya. Berikan contoh hasil haram dari menjual barang haram. Yang ketiga, ada berapa jenis makanan haram secara global? Makanan haram itu secara global ada berapa jenis? Tadi udah Bapak jelaskan. Yang keempat, berikan contoh binatang yang diharamkan yang ada di sekitarmu. Binatang-binatang yang diharamkan yang ada di sekitarmu. Berikan contoh, kalau bisa sebanyak mungkin. Kemudian yang kelima, berikan contoh makanan haram yang dapat merusak tubuh manusia dan mudorot. Ini berikan contohnya makanan yang haram yang dapat merusak tubuh manusia dan mudorot. Ini soal yang perlu anak-anak kerjakan.